di rumah saya sebagai lulusan psikologi, saya membuka konseling dan hipnoterapi gratis untuk umum, online maupun offline. Pertanyaan saya untuk Profesor, gimana caranya saya tuh bisa mengembangkan ini gitu, Prof? Karena mungkin di media sosial udah banyak laki-laki nggak bercerita, perempuan nggak bercerita, psikolog mahal pergi ke Indomaret aja, mending jalan-jalan aja. Dan saya mengambil bagian kecil untuk itu. Saya merasa ada konsep yang bisa saya kembangkan tapi tidak bisa sendiri. Kemudian selain itu saya berkegiatan, Prof. Kebetulan saya honorer di Kementerian Sosial. Saya ditempatkan di daerah desa terpencil di Kota Malang gitu ya. Di sana butuh banyak layanan psikologi, tapi karena terbatas, kalau di puskesmas pun nggak ada, Prof. Gitu. Jadi yang saya pahami itu diri kita kan ada 3 tuh, mental, fisik, sama ruh. Anggap aja ruh itu terkait sama agama. Ustadz banyak, kalau fisik juga dokter bidan banyak, tapi nggak ada psikolog. Saya punya konsep, Prof, sebenarnya gimana caranya pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan universitas, barangkali bisa mahasiswa yang selama ini KKN gitu ya, Prof, diterjunkan dengan bimbingan dosen gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan asesmen tapi lewat bimbingan dosennya menggantikan SKS dan sebagainya. Kebetulan kalau boleh cerita, kemarin juga saya sempat diundang juga, Prof, sama Panji Pragiwaksono untuk membicarakan kesehatan mental. Setelahnya qadarullahnya ada timnya Pak Ganjar Pranowo dan beliaunya sendiri ke saya untuk membicarakan hal itu, dan beliau punya konsep yang sama. Jadi mohon masukannya, Prof, untuk kesehatan mental itu gitu. Terima kasih. Ibu Fitri, ya. Jadi bagaimana mengembangkan itu? Menurut saya Anda harus bangun diri Anda menjadi star. Ya. Sekarang ini expert sudah hilang. Kalau dulu kita punya siapa psikolog yang terkenal, Prof Sarlito, kita dengerin suaranya. Oke, sekarang susah. Yang ada yang masih muda pun pada dagang semua. Jadi Anda jangan dagang, ya. Nah, bukan, saya nggak bilang makanan ini. Ilmunya jangan terkesan dagang, kembangkan, gitu ya. Kembangkan, bangun reputasi Anda dan biarkan orang nanti yang menentukan, ya, menentukan rezeki Anda, gitu ya. Jadi jualan yang terbaik itu adalah memberikan yang terbaik pada orang. Kalau berikan terbaik pada orang, orang akan menjadi ikut sama kita. Kira-kira gitu, ya. Baik, makasih. 1, 2, 3, 4 dulu ya. Silakan. Ada mikrofon? Oh, ada. Izin. Selamat siang, Prof, dengan teman-teman. Jadi saya datang ini memang udah lama udah tahu apa Prof Renald juga. Tapi memang datang dengan tema ngobrol tentang Imlek. Jadi Imlek ini memang saya adalah Chinese Jawa, Prof. Jadi memang saya selalu bilang nggak usah dihitung prosentasenya seperti apa gitu ya. Yunita, maaf. Namanya saya Yunita. Jadi saya datang bersama suami. Saya adalah Kepala TK Santa Laurencia di Alam Sutra. Jadi memang relate sekali dengan beberapa bapak-bapak ya, dengan ibu. Jadi semua itu urusan resiliensi ya, daya juang. Tapi hari ini saya ingin menanyakan yang lain, Prof. Tentang concern saya mengenai budaya yang luntur. Gitu, karena budaya ujung-ujungnya sih sebenarnya memang kemanusiaan itu kan ya, Prof ya. Budaya itu tidak ada yang jelek menurut saya. Gitu. Jadi kami sekarang mulai tahun lalu, jadi saya dengan suami ini banyak bicara bagaimana anak saya anak yang generasi strawberry, Mbak Fitri. Gitu. Jadi saya cukup jealous, Pak, cemburu juga untuk anak-anak alam, menunggu sekali sekolah alamnya supaya anak saya bisa dikirim RK Mentil apa semuanya, karena benar anak saya adalah anak yang pandai tapi semut takut. Gitu, jadi salah satunya. Cuman saya nggak dapet, Prof. Saya adalah orang Bondowoso, pendatang. Wah, manjat saya bisa juga tanding sama Dedek kayaknya gitu. Tapi di sini susah sekali mencari alam itu. Gitu. Nah, kembali lagi ke budaya luntur. Jadi bicara tentang Imlek ini kan sebenarnya memang ada sempat ditutup ya, Prof ya. Gitu. Jadi saya ngelahir memang di budaya Imlek bukan ditutup sebenarnya, hanya dibatasi. Tapi memang saya hidup dengan budaya yang terbatas, jadi tidak tahu budaya sendiri. Nah, bahasa saya adalah pada saat dulu kalau papa mama saya ingin mencari supaya budayanya kelihatan.
sekarang udah dibuka, anak-anaknya tidak mau melihat budaya itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita dan apakah memang pandangan-pandangan Prof terhadap budaya yang luntur ini hanya untuk budaya Imlek saja, budaya Tionghoa, atau juga budaya etnis lain, Prof? Ingin tahu saja. Iya, terima kasih. Makasih Bu Yunita. Ya, Ibu Yunita, budaya itu harus selalu disegarkan. Ya, setiap generasi menyumbang pada permajaan dan pada perbaikan budaya. Ya, setiap generasi. Jadi yang kita pelajari dari generasi sebelumnya, misalnya Renaissance, itu kan memperbaiki budaya Romawi dulu. Ya, bagaimana membuat patung dan lukisan-lukisan yang ototnya kelihatan. Ya, itu dibikin begitu. Itu generasi itu. Ya. Terus di Bali ketika datang siapa itu Blanco, ya, siapa lagi Blanco, terus ada Walter Smith, siapa? Walter Smith, terus ada lagi yang bule ya. ya ada beberapa orang tuh di situ tulis Walter Smith. Walter Smith ya. Nah, terus itu dikasih sama Raja Ubud tempat boleh menikah dengan orang Bali, tetapi syaratnya harus bantu ngajarin orang Bali melukis. Ya. Mereka jadi sejak saat itu budaya melukis orang Bali berkembang. Saya tidak mengatakan berubah, berkembang. Tadinya lukisan di Bali, ya, ini dengannya orang Bali, ya. Lukisan di Bali itu tadinya adalah Ramayana Mahabharata, hampir semuanya. Semua refleksi terhadap kehidupan dan kematian, alam semesta. Itu begitu, ya. Saya masih lihat itu kalau misalnya ada apa namanya ngaben, ya. Itu di samping jenazahnya tuh ada lukisan-lukisan yang dibikin pakai kertas kalkirnya, ya. Lukisan-lukisan gimana tradisional, gimana nanti karmanya, gimana orang kalau hidupnya ini matinya bagaimana, ada semuanya gitu ya. Nah, tapi sejak ada mereka itu lukisan berubah menjadi lebih ekspresionis. Alam itu mereka lukis, abstrak mereka lukis, ya. Bahkan kalau kita lihat di lukisan yang di ininya Blanco, musimnya Blanco itu gabungan itu antara lukisan, puisi, ya, dengan kayu segala macam dikombinasikan. Setiap generasi harus menyumbang sehingga kemudian budayanya itu menjadi kaya. Ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang disuruh baca buku Ramayana Mahabharata yang dulu, capek. Kita baca buku buku siapa ya yang tebal-tebal itu ya. Itu bahasanya bahasa Indonesia yang kuno itu, ya. Susah bacanya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian meremajakan bahasanya, disampaikan dengan kekinian, itu menjadi lebih keren. Bagaimana kalau budaya itu diinternetkan, ya, dibikin avatarnya, dibikin apanya. Setiap generasi itu bisa memperkaya itu. Saya bilang sama teman-teman saya di Flores kaya sekali gitu. Kainnya tuh saya suka banget. Setiap kecamatan di Flores itu motifnya beda. Tapi setiap kali saya datang, motifnya itu terus. Kenapa? Kenapa nggak kalian bikin yang baru? Ya itu udah begitu. Ya kamu generasi muda, kamu bikin dong. Dulu orang pertama juga bikin nggak niru dari siapa-siapa desain itu. Ya. Sekarang generasi baru bikin kreasi baru. Ya, sehingga saya bisa beli lagi gitu. Ya, masa saya mau beli yang sama begitu? Ya kan? Saya pengen yang desain baru, nggak ada begitu. Ya. Hanya ditunjukkan ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Iya, tapi saya tuh punya semua. Saya perlu yang baru, nggak ada. Jadi setiap generasi harus meremajakan supaya budaya itu menjadi dekat dengan orang. Ya, kira-kira begitu ya. Lihat aja kayak barongsai. Kan sekarang barongsai sekarang sama dulu beda nih. Beda, bisa kedip-kedip mata, ya, bisa loncat, bisa kayak kungfu, bisa segala macam begitu ya. Jauh lebih canggih. Kalau dulu lebih serem lagi. Cap gomeh tuh pas keluar tuh. Yang pakai potong lidah, pakai segala macam. Masih kita lihat sih di Pontianak. Masih ada, di Medan juga masih ada ya. Kayak gitu-gitu. Oke.